Yang ketiga yaitu koloni jalan-jalan. Nanti akan saya jelaskan ketika setelah sampai di tempat perkolonian. Cuma kalau mau koloni jangan lupa bawa keluarganya nih. Anak istri dibawa. Kemudian juga sama burungnya jangan lupa dibawa. Nah, ini burungnya bocor. Oke, jangan kemana-mana, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Pleman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan pleman rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pecinta pleci mania dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Pleman Rumahan. Jadi hari ini saya mau membahas tuntas masalah koloni. Karena salah satu dalam merawat pleci yang jarang ada di burung lain, kicau lain itu salah satunya koloni. Kayak mungkin yang biasa piara kacer, piara murai, ataupun piara yang lain, sangat jarang yang itu yang namanya koloni. Tapi di pleci itu koloni itu sangat pengaruh dan banyak orang yang masih bingung dalam koloni ini. Cuma sebelum lebih lanjut, jangan lupa kita ngopi dulu biar lebih enak, lebih adem. Jadi tentang koloni pleci itu terbagi jadi 3 koloni. Yang pertama, koloni dalam kandang aviari. Biasanya koloni dalam kandang aviari itu biasanya buat ternak. Karena kan kalau buat kicau sangat sulit. Nah, kandang aviari itu dicampur jadi satu dalam satu kandang, dimana mungkin panjangnya itu bisa 2 meter atau mungkin 1 meter dengan kondisi yang besar, kemudian dikasih pohon seperti di alam. Nah, untuk seperti itu kalau untuk misalnya buat kicau, buat bunyi-bunyian, sulit untuk berbunyi karena kan dia susah untuk kita mau mengambil dia lagi dari pasangannya atau dari koloni yang lain. Biasanya koloni di kandang aviari itu kebanyakan orang buat ternak. Cuma untuk masalah ternak pleci nggak bahas panjang lebar, bisa join di Josterop, dimana Josterop itu khusus untuk peternak pleci. Kemudian yang kedua itu ternak yang kedua itu koloni buat koloni dia kawanan koloni. Koloni sama punya sendiri, jadi koloni yang biasa dia punya. Ya, jadi kalau untuk koloni yang kedua ini, koloni dengan kawanan dia koloni ini, itu bisa meningkatkan birahi, menstabilkan birahi. Nah, jadi kan tata caranya, yang pertama ketika malam itu kalau misalnya ada beberapa pleci nggak ada nyamuk, lebih baik itu di koloni, jadi di seperti ini, atau mungkin ditempel kandang deket atau dengan jauh-jauhan, dengan jarak seperti ini, dengan jarak dekat, itu kalau malam. Nah, ketika pagi saat pengembunan bisa sejauh-jauh mungkin saat pengembunan, karena ketika pengembunan itu burung dia akan kicau saut-sautan. Jadi saat pengembunan itu biar dia saut-sautan, kalau misalnya punya yang gacor digantung yang gacornya, atau mungkin kalau dia masalah digantung biasanya tidur lagi, itu bisa disetel dengan suara MP3 buat suara mancing dia biar dia mau saut-sautan. Biasanya kalau misalnya masih terlalu pagi itu dia bukannya saut-sautan tapi malah tidur lagi. Pakai suara MP3 atau suara apa biar dia mau saut-sautan, mau bunyi. Nah, kenapa manfaat pagi kok dipisah jauh? Mungkin kalau untuk burung yang udah gacor nggak masalah digandeng, nggak usah dipisah-pisah jauh. Tapi kalau untuk burung yang masih bahan, masih tahap seperti punya saya ini, masih menikmati proses, dimana dia saat pagi itu
meningkatan kualitas kicaunya itu ketika pagi. Jadi mungkin banyak teman-teman di mana banyak juga yang nanya, katanya pleci saya kalau pagi itu mau ngalas, mau ngerol, tapi kalau siang cuma ngeriwik. Nah itu udah sering saya bahas, karena itu bagus, karena peningkatan kicau dia itu di saat pagi. Makanya rutin pagi saat embun dia menyusun irama dia, itu saat pengembunan. Nah saat siang, jadi saat siang itu saat jemur, udah mulai ada matahari, dijemur lagi. Nah saat jemur ini saat pengembunan itu juga betinanya juga digantung, dijauhin biar dia mau saut-sautan. Saat jemur ditempel seperti ini, tempel kandang dengan pasangannya masing-masing. Kalau misalnya ini ada untulannya, ditaruh di sebelah untulannya lagi, sama seperti itu, digandeng seperti ini. Itu saat penjemuran. Jadi saat dijemur sambil dikoloni, dikasih ulet, dikasih cepuk besar biar dia mau mandi. Nah usahakan dalam mengasih cepuk besar ini ukuran seperti ini, atau mungkin ukuran seperti ini nih buat dia mandi. Nah jadi dengan cepuk besar ini dia bisa nyemplung. Biasanya kalau misalnya cepuk kecil, dia cuma kepalanya aja alias cuci muka. Itu yang kedua. Setelah penjemuran kemudian digantung, bisa dengan kasih jarak. Nah contohnya seperti ini. Nah ini, jadi saat penjemuran, saat setelah dijemur, diangin-anginkan dengan posisi Nah jadi saat setelah dijemur sambil dikoloni, kemudian pas diangin-anginkan itu, setelah dijemur itu digantung dengan di tempat yang adem, dengan posisi dikasih jarak mungkin semeter atau lebih. Nah seperti ini. Jadi tujuan dia buat membangun mental dia. Jadi walaupun mau tetap ngeriwik nggak masalah dalam masalah koloni ini. Nah jadi kalau udah digantung seperti ini, mungkin yang punya pleci kalau misalnya mau kerja, mau dagang atau aktivitas lain, bisa ditinggal di tempat yang aman. Jadi bisa ditinggal, kemudian setelah sore pulang kerja atau mungkin setelah selesai aktivitas bisa dikumpul lagi koloni. Ya kalau sempet sore itu dijauh-jauhin lagi, dikasih jauh atau dikasih jarak. Nah setelah dikasih jarak, diberes malam, dikerodong lagi, atau kalau nggak dikerodong bisa dikoloni lagi seperti biasa. Untuk yang ketiga, koloni jalan-jalan. Banyak yang bilang, banyak yang nanya, Om, koloni jalan-jalan tuh seperti apa? Dan manfaat untuk koloni jalan-jalan, manfaat koloni pleci diajak jalan itu seperti apa? Nah hari ini kebetulan saya mau koloni jalan-jalan. Mungkin yang mau tahu koloni jalan-jalan, simak terus videonya sampai tuntas secara detail perlahan. Yang mau berkomentar juga bisa di komentar di bawah. Yang ketiga yaitu koloni jalan-jalan. Nanti akan saya jelaskan ketika setelah sampai di tempat perkolonian. Cuma kalau mau koloni jangan lupa bawa keluarganya nih, anak istri dibawa, kemudian juga sama burungnya jangan lupa dibawa. Nah ini burungnya bocor. Oke, jangan kemana-mana, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita udah ada di kediaman sahabat saya. Namanya siapa ini yang di Facebook nih? Egy Ar-Rahman. Nah ini Bang Egy Ar-Rahman. Jadi dia ini teman saya dari kecil, dari ABG. Nah sekarang udah mulai piara pleci. Jadi salah satu tertular virus pleci. Nah dia ini koleksi ini tadinya sebelum koleksi pleci, koleksinya murai, lovebird. Sekarang sudah mulai tertarik sama pleci dan koleksinya lumayan. Di sini membahas masalah tentang koloni. Nah ini plecinya. Ini udah lumayan.
Ini juga. Nah, itu untulannya. Nah, ini untulan dipisah. Nah, ini untulan yang punya. Jadi di sini mau membahas masalah tentang koloni jalan-jalan. Koloni jalan-jalan itu bukan yang dimaksud kita jalan-jalan pergi ke pantai, ke mall. Cuma di sini jalan-jalan diajak koloni ketemu sama pleci lain. Manfaatnya salah satunya yaitu membangun mental pleci. Jadi mungkin teman-teman di mana ada punya burung di rumah gacor, gacor, durasi, terus juga bongkar isian, tapi pas digantang dia nggak ada mental. Nah, salah satunya dia kurang koloni jalan-jalan. Nah, jadi masalah koloni ini kan ada beberapa cara, tata caranya. Ya, jadi kalau pertama datang itu burung di koloni dikumpul begini, atau mungkin juga bisa digantung dalam posisi kerodong biar saut-sautan dulu, kemudian dikumpul jadi satu. Nah, selain manfaat dia buat menguatkan mental, bisa membangun birahi pleci, dan juga bisa menstabilkan birahi. Salah satunya bisa kita ngopi bareng, menjalin tali persahabatan bersama, jadi biar makin kuat. Nah, setelah dikumpul jadi satu, kemudian diberi jarak 1 meter atau lebih untuk mengetes mentalnya. Nah, ini udah mau bunyi. Nah, ini pengganti dari yang hilang, kandang legendaris. Jadi yang lain untuk meningkatkan birahinya, yang lain digantung jauh, sama seperti saat pengembunan. Jadi dikasih jarak sejauh mungkin biar saut-sautan. Kemudian yang mungkin udah mulai buka paruh, atau mungkin yang udah mulai ngalas-ngalas, untuk mengetes mentalnya dia digantung dengan jarak 1 atau 2 meter. Nah, jadi kalau misalnya masih ada yang ngalas kemudian ngeriwik lagi, itu nggak masalah, biarin aja, karena kan dia masih dalam tahap peningkatan kualitas kicau dia. Jadi kan nggak langsung ke buka paruh. Itu dia uniknya pleci. Jadi nggak langsung ke buka paruh, nggak langsung ke roll. Dia bertahap-tahap, dari mulai ngeriwik, kemudian ngalas, kemudian ngerol atau dia nembak. Nah, ini tuh diem lagi. Jadi dia masih nanti bunyi lagi, terus konsisten seperti itu. Jadi rutinitas perawatan salah satu koloni seperti ini. Nah, jadi koloni pada intinya, jadi koloni pleci itu, koloni jalan-jalan itu dia diajak ketemu sama pleci yang belum biasa dia ketemui untuk membangun mental dia. Itu salah satunya. Nah, itu tadi koloni jalan-jalan bersama rekan saya Egy Ar-Rahman. Nah, jadi cuma masalahnya kan kadang-kadang nggak semua orang punya kawanan koloni. Sama seperti saya ketika datang ke sini, jadi nggak punya kawan koloni. Mungkin kalau teman-teman nggak punya kawan koloni, bisa datang aja ke gantangan. Nah, jadi datang ke gantangan untuk koloni sama yang lain, nggak usah takut, nggak usah minder, karena pleman itu kan juga ramah-ramah, baik-baik. Nah, jadi kalau ada yang sombong, nggak ramah, nggak baik, itu bukan pleman tapi preman. Main ke gantangan, silaturahmi sama teman-teman pleci mania sambil ngumpul. Kalau misalnya nggak ada tempat gantangan, nggak punya teman koloni pleci, bisa beli pleci ngomyok pleci, beli, nanti jual lagi. Jadi sebulan sekali, entah 2 minggu sekali mendatangkan pleci baru. Tata caranya seperti tadi dan manfaatnya seperti tadi. Jadi kalau misalnya juga nggak ada jual pleci, nggak ada jual omyokan pleci, bisa dengan terapi. Dari banyak koleksi video tentang suara pleci koloni. Jadi cari bukan yang masteran tapi yang pleci koloni, suara pleci banyakan. Itu bisa meningkatkan birahi karena dia makin rajin. Nah, jadi diulas balik, yang pertama koloni di kandang aviari dengan sesi itu untuk biasanya Josterop.
Kemudian koloni, nah seperti saya ini koloni dengan kawanan pleci. Nah ini masih koloni. Kemudian koloni dengan koloni jalan-jalan. Koloni jalan-jalan itu saat dipisah sama. Jadi ketika dipisah, ketika dikasih jarak untuk membangun mental, atau mungkin juga saat dijauh-jauhkan itu, kalau dijauh-jauhkan itu betinanya diikut dijauhin. Kalau misalnya dia bangun mental, betinanya diumpetin. Nah seperti itu kurang lebih yang saya tahu. Jadi buat teman-teman Sleman dimanapun berada yang mungkin paham atau mungkin saya ada kesalahan dalam menyampaikan, entah dalam apapun, jangan sungkan-sungkan untuk diingatkan. Karena tujuan saya bukan untuk mengajari apalagi menggurui. Apa yang saya sampaikan ini sekedar berbagi buat teman-teman semua, karena banyak orang yang bertanya tentang pleci, rawatan pleci. Secara perlahan saya menjelaskan apa yang saya tahu. Jadi itu aja dari saya. Mudah-mudahan plecinya tambah gacor, tambah membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.